Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Purwoko. Nomor mahasiswa saya 182111052. Kemudian jurusannya AHS semester 5. Saya membuat video ini sebagai salah satu kewajiban mata kuliah ketatanegaraan dengan dosen pengampu adalah Muhammad Mulhisin. Jadi malam hari ini saya akan membicarakan mengenai tentang peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga, negara, atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Itu yang dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan. Kemudian ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan yaitu dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang, tentu dalam hal ini adalah sebagai pemerintah yang berwenang. Kemudian isinya bersifat mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya yang pasti. Kemudian yang ketiga bersifat abstrak, jadi semuanya. Kemudian berikutnya adalah landasan berlakunya perundang-undangan. Ada 3 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga adalah landasan yuridis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis adalah suatu aturan rumusan perundang-undangan harus berkaitan dengan dasar ideologi negara. Kita tahu bahwa dasar ideologi negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan sosiologis yaitu peraturan perundang-undangan harus berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat. Itu landasan sosiologis, sosial. Jadi harus memang benar-benar berkaitan dengan kondisi masyarakat setempat. Yang ketiga adalah landasan yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau hukum dasar atau legalitasnya. Jadi dalam membuat suatu perundang-undangan harus ada legalitasnya yang pasti. Kemudian fungsi peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama tentunya memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Itu salah satu fungsi adanya undang-undang. Maka negara kita juga disebut sebagai negara hukum. Yang kedua, tentu menimbulkan ketertiban masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, maka diharapkan masyarakat semakin tertib dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, menciptakan rasa keadilan. Karena di dalam hukum, semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Kemudian, tata urutan perundang-undangan nasional itu ada beberapa, ada sekitar 7 urutan-urutan mulai dari atas sampai ke bawah. Yang pertama tentu yang paling tertinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Undang-undang yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dilanjutkan dengan ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat adalah PP atau peraturan pemerintah. Yang kelima Perpres atau peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah atau provinsi, yang tentunya provinsi ya, daerah yang paling tinggi. Kemudian ketujuh yaitu peraturan daerah atau kota. Mungkin ada tambahan lagi nanti peraturan desa dan sebagainya. Yang pertama tentu yang paling tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu peraturan negara yang tertinggi dalam negara Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR merupakan putusan atau keputusan MPR yang ditetapkan dalam sidang-sidang MPR. Dulu menurut sejarah yang tertinggi adalah lembaga tertinggi negara itu adalah MPR. Maka sekarang mungkin sudah tidak ada lagi TAP MPR karena memang sekarang MPR sudah tidak menjadi lembaga tertinggi negara. Ketetapan itu artinya yaitu putusan yang mengikat
ke dalam dan keluar majelis. Artinya di dalam juga ikut, apalagi yang di luar. Kemudian kalau keputusan itu putusan yang mengikat ke dalam saja, ke dalam majelis itu saja. Jadi harus bedakan ya antara ketetapan dan keputusan. Berikutnya yaitu undang-undang atau perpu. Undang-undang atau perpu pengertiannya adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR, yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang atau UU, dan undang-undang ini adalah DPR bersama Presiden. Undang-undang dan perpu ini kedudukannya adalah sejajar. Jadi undang-undang atau perpu itu kedudukannya sejajar, dan perpu sendiri dibuat oleh Presiden. Kemudian berikutnya yaitu peraturan pemerintah. Jadi untuk melaksanakan suatu undang-undang maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan, namanya peraturan pemerintah. Tentu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Jadi peraturan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari suatu undang-undang. Undang-undang kemudian penerjemahannya adalah lewat peraturan pemerintah. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi setelah peraturan pemerintah ada namanya Perpres atau peraturan presiden. Peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat presiden untuk menjalankan peraturan yang lebih tinggi. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Kemudian di bawahnya lagi, turunan yang berikutnya yaitu adalah Perda. Perda ada peraturan daerah untuk levelnya provinsi, ada juga Perda untuk levelnya kabupaten kota. Kalau untuk provinsi, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Jadi Perda levelnya provinsi, yang melaksanakan atau yang membuat adalah DPRD, yang membuat pemerintah provinsi, kemudian disetujui oleh DPRD dan gubernur. Kemudian pemerintah atau Perda peraturan daerah setingkat kota atau kabupaten kota, yaitu jelas peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, berikutnya adalah alur proses pembuatan undang-undang. Pada saat pembuatan Undang-Undang 1945 atau UUD 1945, RUU atau rancangan undang-undang dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 ditetapkan oleh PPKI. Kemudian Undang-Undang 45 sudah mengalami, sampai sekarang sudah mengalami 4 kali amandemen, dan amandemen itu dilakukan oleh MPR. Mungkin sekarang amandemen itu ada perubahan-perubahan. Jadi proses amandemen ditetapkan menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sekarang yang mengamandemen adalah DPR ya, untuk sekarang ini. Kemudian ketetapan MPR. Siapa yang membuat TAP MPR? Pembuatan keputusan majelis dilakukan 4 kali tahap pembicaraan pada saat itu. Ini sekitar tahun 66 sudah mengeluarkan TAP MPR tentang Partai Komunis Indonesia dan beberapa keputusan-keputusan. Yang pertama tentu dibahas oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan yang masuk, dan hasil pembahasan itu jadi rancangan ketetapan atau rancangan keputusan dari MPR. Kemudian yang kedua, pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan pandangan umum fraksi. Terus kemudian yang ketiga adalah pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis, dan terakhir pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis setelah mendengar keputusan panitia atau komisi ad hoc. Itulah diputuskan, baru kemudian diputuskan TAP MPR tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah undang-undang. Proses pembahasan rancangan undang-undang dari pemerintah, kemudian rancangan undang-undang itu
dan penjelasannya yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR tentu kemudian memberitahu dan membagikan rancangan tersebut kepada seluruh anggota DPR. Kemudian rancangan undang-undang dilaksanakan dalam 2 tingkatan. Proses pembahasan rancangan undang-undang di DPR itu ada beberapa tahapan. Tentu yang pertama, usul inisiatif rancangan undang-undang berasal sekurang-kurangnya 13 orang anggota DPR atau komisi. Disampaikan kepada DPR, disepakati daftar nama dan tanda tangan pengusul serta fraksinya. Kemudian dalam rapat paripurna, ketua rapat memberikan dan membagikan usul inisiatif rancangan undang-undang kepada anggota DPR. Rapat paripurna memutuskan rancangan undang-undang tersebut diterima atau tidak. Terus kemudian pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang kepada Presiden. Nah, kemudian pembicaraan di tingkat DPR tingkat 1 dan 2. Perpu, peraturan pengganti undang-undang itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak. Kenapa mendesak? Kemungkinan pertama, menteri atau kepala LPND memberitahu Presiden melalui Seknek, Sekretaris Negara, kemudian Presiden membuat rancangan Perpu. Setelah selesai penyusunan diserahkan kepada Sekretaris Negara, kemudian Presiden menetapkan. Kemungkinan yang kedua, Presiden berpendapat perlu dikeluarkan Perpu. Presiden meminta dibuatkan konsep kepada Sekretariat Negara. Rancangan Perpu diserahkan kembali kepada Presiden untuk ditetapkan. Itu kalau Perpu. Sedangkan peraturan pemerintah itu pemimpin departemen mengajukan prakarsa kepada Presiden, maksudnya menteri ya. Departemen itu maksudnya menteri. Pengajuan diteliti oleh Sekretaris Negara, kemudian Presiden menyetujui atau menerima. Apabila Presiden setuju, dibentuklah panitia untuk membahas dan mempersiapkan rancangan pengganti undang-undang. Kemudian rancangan PP ini, peraturan pemerintah, dikoordinasikan dengan menteri atau pimpinan lembaga negara terkait. Setelah dipandang baik, peraturan pemerintah diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan dan ditandatangani. Kemudian keputusan Presiden yang bersifatnya hanya mengatur dan sudah ada sebelumnya undang-undang ini berlaku. Proses pembentukannya tidak begitu berbeda dengan peraturan pemerintah. Ini untuk yang peraturan Presiden ya, Perpres tadi ya. Jadi untuk ibaratnya juknisnya lah, seperti itu. Perda, peraturan daerah, rancangan peraturan daerah disampaikan pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD. Kemudian pembahasan dilakukan 4 kali tahapan. Tahap pertama itu rapat paripurna dulu. Kemudian yang kedua rapat paripurna, ini rapat komisi maksudnya yang pertama ya. Kemudian rapat paripurna, yang ketiga rapat komisi gabungan komisi panitia khusus. Yang keempat rapat paripurna lagi. Oh, ini rapat paripurnanya ada 2 kali. Kemudian yang ketiga rapat komisi dan yang keempat rapat paripurna sebagai penetapan atau keputusan. Kemudian sebagai warga negara tentu kita harus menaati kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama tentu mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab dan konsekuen, tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang akan melanggar hukum, dan tentunya tidak melanggar undang-undang, mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Itu tadi sekilas tentang peraturan perundang-undangan dan juga cara pembentukannya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.